Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil wal khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqqil hadillah siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'du. Sahabatillah yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan segala nikmat kepada kita semua. Wabil khusus adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam tayangan Tapak Tilas dan Syiar ISPP Official. Saya doakan sahabat Tilas dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa dimudahkan segala urusannya, dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan senantiasa terjaga dan diberikan kesehatan walafiat. Yang terpenting adalah diberikan keberkahan dan keselamatan dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Kita kali ini akan menceritakan kisah tersingkirnya Nyimas Ratu Subang Larang dari Keraton Pakuan Pajajaran. Tapi sebelumnya seperti biasa jangan lupa ngopi dulu. Kopinya kopi apa? Kopi butek yang manis. Bismillah. Masya Allah, nikmat benar, manisnya mantap. Kayak siapa? Kayak yang nonton. Kalau ngopi udah jangan lupa. Ajib boleh. Oke, kita mulai. Kita membicarakan tentang kisah-kisah Prabu Siliwangi. Nggak ada habisnya dan selalu asik untuk diceritakan. Meskipun jujur, perasaan saya pribadi kali ini agak sedikit berat sebenarnya untuk menceritakan. Kalau boleh memilih, mending saya megang cerita yang salah, tapi kan berbicara sejarah kita nggak bisa seperti itu. Jadi kita cerita dari awal. Prabu Siliwangi sebenarnya dan sesungguhnya itu sangat mencintai istrinya ini, istri kedua, dan juga Nyai Subang Larang ini atau Ratu Subang Larang ini adalah salah satu istri yang fenomenal. Salah satu istri yang fenomenal yang menjadi titik awal atau seorang wanita yang dari rahimnya kelak melahirkan tokoh-tokoh penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah Jawa Barat. Begini ceritanya. Subang Larang adalah istri kedua dari Prabu Siliwangi yang sudah saya sampaikan dari video sebelumnya. Ada dua versi yang menceritakan tentang pertemuan antara Pamanah Rasa dan Subang Larang. Prabu Siliwangi sebenarnya sangat mencintai, ya. Saya coba ceritakan dengan versi saya apa yang tertulis dengan di naskah Marta Singa ini. Sangat mencintai istrinya itu. Tapi setelah mereka memiliki keturunan, yaitu Pangeran Walang Sungsang dan Nyimas Ayu Rara Santang atau Saripah Mudaim yang merupakan adalah ibu dari Kanjeng Sunan Sesarip Hidatullah Sunan Gunung Jati, konflik ini dimulai. Ya, dimulai karena Mas Ayu Subang Larang ketahuan kalau dia memeluk agama Islam. Ya, dan menyebabkan Nyimas Ayu Subang Larang ini dibuang atau terusir dari Istana Pakuan Pajajaran. Menurut naskah Kuningan, Subang Larang merupakan anak dari Nyi Karancang Singapuri dari Kerajaan Singapura, yaitu kerajaan bawahan Pajajaran yang terletak di Desa Marta Singa, Kecamatan Gunung Jati sekarang.
Beliau merupakan anak Mangkubumi di kerajaan itu. Sementara menurut naskah Carita Purwaka Carubanegari, Subang Larang adalah anak dari patih kerajaan Surantaka yang bernama Ki Ageng Tapa. Ya, sebelumnya juga videonya juga sudah saya sampaikan apakah ini ada perbedaan dalam naskah, tapi sebenarnya ada kaitannya karena penguasa dari kerajaan Singapura, yaitu adik dari Ki Gedeng Kasmaya, yaitu penguasa Cirebon Girang yang tidak memiliki keturunan, yang akhirnya digantikan oleh keponakannya, yaitu Ki Gedeng Tapa, yang setelah menggantikan Ki Gedeng Tapa ini menggantikan saudaranya Ki Gedeng Sindakasi yang juga masih mertua dari Prabu Siliwangi, yang mendapatkan gelar dan menjadi Ki Gedeng Jumajang Jati. Dan berikutnya beliau menjadi penguasa dari Singapura, ya, kerajaan Singapura, dan di situ pertemuan oleh Prabu Siliwangi dan Subang Larang melalui sayembara yang ada di kerajaan Singapura, ya. Nah, sementara kisah mengenai dibuangnya Subang Larang oleh Prabu Siliwangi dari istana dikisahkan dalam naskah Marta Singa. Dalam kisah ini disebutkan bahwa sebab-sebab dibuangnya Subang Larang dari istana disebabkan karena telah dianggap telah lancang menyimpan rahasia keislamannya. Ya, di istana kerajaan Pajajaran tidak boleh ada yang menyebut nama Allah. Oleh sebab itu, setelah peristiwa itu Subang Larang kemudian diasingkan di Banten. Mendapati ibunya diperlakukan seperti itu, anak tertua Subang Larang yaitu Pangeran Walangsungsang dan adiknya Rara Santang kemudian turut meninggalkan istana karena sakit hati. Kisah pembuangan yang dialami Subang Larang tersebut dalam naskah Marta Singa dikisahkan oleh Subang Larang sendiri ketika beliau bertemu dengan cucunya Sesari Pidatullah di Cirebon. Ya, jadi Subang Larang berkunjung ke wilayah Cirebon setelah diproklamirkannya Kanjeng Sinun Sesari Pidatullah sebagai Sultan atau Raja di Cirebon. Kedatangannya itu dikawal oleh 100 prajurit. Ya, berikut saya bacakan apa yang tertulis ya di naskah Marta Singa ini. Seperti ini. Hei Kusuma cucuku yang kukasihi, nenek telah mendengar berita tentang dirimu. Mudah-mudahan engkau selamat menjadi raja. Dahulu ketika masih muda nenek pergi berguru ke Seberang kepada seorang guru yang termasuk sebagai wali yang pandai, yaitu kepada Syekh Bentong. Pada suatu ketika kakekmu Raja Pajajaran melihatku dan kemudian beliau melamarku untuk dijadikan selirnya. Demikian memaksanya sang Prabu sehingga akhirnya aku pun menjadi selir Raja Pajajaran. Lama-kelamaan nenek mempunyai anak. Setelah nenek mempunyai 2 orang anak, yaitu uakmu dan ibumu, baru kemudian diketahui oleh kakekmu raja bahwa nenek telah menyimpan rahasia mengenai agama. Maka kemudian nenek diusir dan dibuang ke arah pinggiran, yaitu di Banten. Karena di Pajajaran tidak boleh ada yang menyebut nama Allah. Dengan terjadinya peristiwa itu, wakmu dan ibumu merasa sakit hatinya. Kemudian mereka pergi berguru kepada seorang syekh di Gunung Surandil. Mungkin yang dimaksud syekh ini adalah berguru kepada Sedatul Kafi atau Syekh Nurjati. Berdasarkan ringkasan isi naskah tersebut diketahui bahwa Subang Larang diusir dari istana setelah kedapatan beragama Islam. Sebab itulah kemudian kedua anaknya keluar dari istana Pajajaran dan memilih menjadi seorang Islam sebagaimana agama ibunya. Dan kelak 2 orang pangeran dan putri Raja Pajajaran terbuang ini mendirikan kerajaan Islam di Cirebon. Nah, bunyinya burungnya bunyi kan. Nah, jadi gini, dengan adanya naskah Marta Singa ini
otomatis terpatahkan ya kisah yang selama ini banyak beredar bahwa pemanah rasa bertemu di pesantren Sekuro dan tidak sengaja mendengar Subang Larang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ternyata di sini tertulis berbeda. Kalau tadi di sebab-sebab terjadinya itu berdasarkan naskah Martasinga, lain lagi dalam cerita Purwaka Caruban Nagari. Tidak disebutkan mengenai penolakan agama Islam oleh Prabu Siliwangi. Dalam naskah ini hanya menjelaskan bahwa selepas kematian Subang Larang, kedua anak beliau keluar dari istana karena mendapatkan perlakuan buruk dari kalangan istana kerajaan Pajajaran. Ya, saya hanya menyampaikan apa yang tertulis melalui naskah-naskah yang memang sudah ada dan yang memang istilahnya ini juga sudah apa ya, sudah diteliti gitu. Wallahu a'lam bishawab gitu. Makanya tadi kalau saya pribadi akan lebih memilih cerita versi yang beredar selama ini. Yang jelas saya terbuka sekali bila mana ada masukan-masukan dari sahabat Dilas, karena bukan berarti saya ini yang lebih memahami atau lebih mendekati kebenaran, karena ini hal yang sudah terjadi ratusan tahun yang lalu. Intinya kita sama-sama mengkaji sejarah, kita sama-sama menelusuri sejarah dengan cara-cara yang baik ya. Oke, sahabat Dilas, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya. Kalau memang ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf, dan kalau memang ada kebenaran, nah itu datangnya dari Allah, dan kesalahan itu semata-mata adalah kebodohan saya. Sahabat Dilas, dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan, jangan galau di tengah kesulitan, selalu yakin akan ada kemudahan. Maka dari itu senantiasa jaga istiqoroh, qanaah, dan istiqomah dalam mencari ridho Allah. Maju terus jalan yang lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.